Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kuis kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus pertama, yaitu di sini ada Nusantara Snack Food atau NSF, yaitu produsen makanan ringan ikonik asal Surabaya yang berdiri sejak 1988. Berawal dari satu pabrik keripik singkong di Sukabumi, saat ini NSF juga memiliki distribution center atau DC yang tersebar ke 10 titik strategis di Indonesia Barat hingga Indonesia Timur. NSF juga menjalankan model penjualan hybrid dengan penjualan langsung dan distributor pihak ketiga serta penjualan digital B2B and B2C melalui marketplace. Namun terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada NSF, antara lain yang pertama, telah menggunakan software akuntansi, hanya saja divisi penjualan hanya menggunakan spreadsheet, sedangkan gudang melakukan pencatatan manual menggunakan kartu stok. Lalu yang ketiga, promosi dan diskon yang tidak terukur profitabilitasnya. Lalu yang ketiga, inefisiensi produksi sebagai dampak dari perencanaan permintaan yang buruk. Lalu yang keempat ada biaya logistik yang mahal sehingga dapat menyebabkan terjadinya customer churn rate. Dan yang terakhir ada permintaan distributor yang sering fluktuatif yang akan berdampak pada pembekakan safety stock. Baik, soal yang pertama yaitu ada apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF? Lalu mengapa? Menurut saya, ya perlu, karena NSF membutuhkan implementasi ERP atau Enterprise Resource Planning karena sistem terintegrasi yang memungkinkan berbagai divisi dalam perusahaan seperti akuntansi, penjualan, gudang, produksi, dan logistik. Bekerja dengan data yang konsisten dan real time dalam kasus NSF itu mengimplementasikan ERP dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul akibat kurangnya keterpaduan antar fungsi bisnis seperti pencatatan manual dan sistem spreadsheet yang tidak efisien. Baik, selanjutnya yaitu ada soal 1B. Apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan di atas dan analisis hal tersebut? Jadi, implementasi ERP sangat diperlukan oleh NSF untuk menghadapi berbagai permasalahan operasionalnya. Solusi yang diberikan ERP yaitu mengintegrasikan data antar divisi, mengurangi efisiensi operasional, lalu ada meningkatkan akurasi perencanaan dan pengembalian keputusan, lalu ada menurunkan biaya operasional dan meningkatkan profitabilitasnya. Dengan adanya penggunaan ERP, NSF dapat lebih kompetitif di pasar dan mempertahankan posisinya sebagai produsen makanan ringan terkemuka di Indonesia. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu 1C. Apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk tantangannya yang pertama yaitu resisten karyawan. Ini tuh penolakan karena terbiasa dengan cara lama, dengan menggunakan manual atau spreadsheet. Untuk cara mengatasinya sendiri yaitu lakukan pelatihan dan sosialisasi sejak awal. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan SDM IT, yaitu tidak semua cabang siap teknologi dan SDM ERP. Untuk cara mengatasinya yaitu mulai dengan pilot project di divisi kunci. Yang ketiga, investasi awal yang tinggi. Ini tuh biaya implementasi ERP cukup besar. Untuk cara mengatasinya, gunakan ERP berbasis cloud untuk efisiensi biaya. Yang keempat, integritas data lama, yaitu data tersebar dan belum rapi. Cara mengatasinya, bersihkan dan validasi data sebelum migrasi. Dan yang terakhir, tantangannya penyesuaian proses bisnis. Ini tuh prosedur lama bisa tidak cocok dengan ERP. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri yaitu libatkan konsultan ERP untuk adaptasi proses.
Untuk soal selanjutnya yaitu 1D, bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP sistem yang diimplementasikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Untuk jawabannya yaitu alur integrasi sistem. Yang pertama, CRM, Customer Relationship Management, menjadi titik awal di mana sistem mencatat data pelanggan dan pesanan. Informasi ini mencakup permintaan konsumen, preferensi produk, dan volume pembelian. Yang kedua, data tersebut kemudian masuk ke sistem ERP, Enterprise Resource Planning, untuk dilakukan perencanaan permintaan dan produk. ERP membantu menentukan berapa banyak produk yang harus diproduksi berdasarkan data dari CRM. Selanjutnya, SCM, Supply Chain Management, mengeksekusi hasil perencanaan ERP melalui proses produksi, pengadaan bahan baku, dan distribusi ke berbagai titik. Setelah proses distribusi, data mengenai stok dan biaya logistik kembali dicatat dalam sistem ERP, khususnya untuk mencatat stok dan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, hasil dari pelayanan dan pengiriman lalu dievaluasi melalui sistem CRM untuk mendapatkan feedback pelanggan dan melakukan analisis layanan yang akan digunakan kembali sebagai masukan untuk siklus selanjutnya. Manfaat untuk NSM sendiri yaitu produksi dan distribusi lebih efisien karena sesuai dengan permintaan. Promosi lebih terarah dan terukur dari segi profitabilitas. Stok gudang lebih terkendali, tidak terlalu banyak atau kehabisan stok. Biaya logistik lebih rendah, pelanggan lebih puas dan loyal. Untuk soal selanjutnya yaitu 1E. Apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka dan mengapa? Jawabannya iya. Model penjualan hybrid NSF membantu meningkatkan pemasaran karena dapat menjangkau lebih luas, yaitu lewat penjualan langsung, distributor, dan marketplace. Yang kedua, fleksibel, yaitu bisa menyesuaikan dengan perilaku konsumen online dan offline. Yang ketiga, efisiensi, yaitu mempercepat distribusi dan promosi produk. Dan yang terakhir, data lebih lengkap, yaitu kanal digital bantu analisis perilaku konsumen. Intinya, model ini membuat produk NSF lebih mudah ditemukan, dikenal, dan dibeli oleh berbagai segmen pasar. Nah, baik, untuk bagian 1F itu jelaskan seberapa penting private industrial networks dibandingkan dengan marketplace. Nah, dalam kasus NSF, apakah masih relevan dilakukan dan mengapa? Jadi NSF masih membutuhkan PIN karena sistem saat ini masih terpisah, yaitu penjualan masih pakai spreadsheet, gudang manual. Nah, itu menyebabkan inefisiensi produksi, stok berlebih, dan biaya logistik tinggi. Jadi PIN itu memungkinkan integrasi data real time antar divisi dan distributor, meningkatkan akurasi perencanaan dan efisiensi operasional. Nah, NSF itu masih menggunakan sistem manual di beberapa divisi yang mengakibatkan informasi itu terputus dan pengambilan keputusan menjadi lambat. Nah, dengan menerapkan PIN ini tadi, jadi seluruh proses itu bisa disatukan dalam satu sistem digital. Nah, hasilnya data penjualan, stok, dan permintaan itu bisa dipantau langsung dan terintegrasi, sehingga perusahaan